फर्स्ट चैंपियन है। Hai, selamat datang di Kaset Rental. Apa kabar pemerhati layar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, Mimin akan menyajikan sebuah alur film India yang berjudul Lage Raho Munabai. Film ini mengisahkan tentang seorang pemimpin geng mafia yang merangkap sebagai bujang lapuk bernama Murli Prasad atau dipanggil Munabai, yang diperankan oleh Sanjay Dutt, yang jatuh hati dengan seorang penyiar radio cantik bernama Jampi yang diperankan oleh Vidya Balan. Namun karena statusnya yang seorang pemimpin geng mafia, Munabai lantas tidak berani langsung mendekati Jampi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lami, langsung saja kita ciao. Scene film ini dimulai dengan wakil dinas pertanahan yang tidak bisa membuka pintu mobilnya karena dihalangi oleh beberapa mobil dari samping dan belakang. Dalam beberapa detik, kemudian ia telah diculik oleh sirkuit tangan kanan Munabai. Ia kemudian dibawa kepada Lucky, seorang juragan properti yang tergila-gila dengan popularitas. Lucky ingin membebaskan sebuah rumah yang akan ia jadikan hadiah untuk pernikahan anaknya. Oleh karena itu, dia meminta bantuan wakil kepala dinas untuk mendapatkan rumah tersebut. Wakil kepala dinas awalnya menolak, namun dengan sedikit ancaman, akhirnya ia menyetujuinya. Deal is done. Lucky menyuruh sirkuit untuk menyampaikan pekerjaan ini kepada Manubai. Namun ia mengatakan pada saat ini Manubai tidak bisa diganggu karena sedang mendengarkan siaran radio yang dibawakan oleh gadis pujaan yang belum pernah ditemuinya itu. Di ujung radio, Jampi mengumumkan bahwa radio mereka akan mengadakan kuis, yang mana kuis ini bertemakan tentang Mahatma Gandhi, yaitu salah satu pahlawan India. Dan pemenangnya akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Jampi. Munabai pun langsung menelpon sirkuit dan memintanya mencari tahu tentang Mahatma Gandhi yang dipanggil Bafu. Sirkuit pun mengiyakan dan menyuruh untuk fokus dengan hari pertemuan mereka nanti. Hari penyelenggaraan kuis pun tiba. Sirkuit mengumpulkan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Bapu, termasuk salah seorang profesor dari universitas setempat. Profesor itu menolak, namun sirkuit mengancamnya untuk tetap tinggal. Satu persatu pertanyaan pun mampu dijawab oleh orang-orang tersebut dengan imbalan alat-alat dapur untuk setiap pertanyaan yang benar mereka jawab. Singkat cerita, Manubai pun menjadi pemenang dalam kuis tersebut dan mendapatkan kesempatan untuk bertemu pujaan hatinya. Ketika akan bertemu dengan Jampi, Munabai merasa gugup, namun sirkuit meyakinkannya untuk tampil dengan percaya diri. तो वो भी बढ़िया था ना भाई, टेंशन नहीं लेने का, फुल कॉन्फिडेंस में जाने का। Acara radio pun berlangsung. Munabai menjawab semua dengan lugu. Untungnya Jampi hanya menganggap itu sebagai candaan. Ketika ditanya tentang profesinya, Munabai secara spontan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang profesor. Profesor yang mengajarkan sejarah tentang Gandhi. Hal itu untuk menutupi profesi dia yang merupakan seorang preman. Saat ditanya tentang bahasanya yang tidak mencerminkan seorang akademisi, ia mengatakan bahwa ia menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh mahasiswanya. Setelah acara selesai, mereka mengobrol tentang kehidupan pribadi. Di sana diketahui bahwa Jampi tinggal di sebuah rumah bersama 7 orang yang diasuhnya. Rumah ini dinamakan Rumah Inang Kedua. Jampi mengundang Munabai datang ke rumah untuk memberikan pencerahan tentang ajaran Mahatma Gandhi atau Bapu kepada para lansia tersebut. Sirkuit mencoba mencari alasan untuk menolak dengan mengatakan bahwa Manubai sibuk.
Namun karena tidak ingin melepaskan kesempatan untuk mendekati Jampi, Munabai langsung mengiyakan. Matilah kita. Untuk mempersiapkan pertemuan dengan para lansia tersebut, Manubai memiliki waktu 5 hari untuk belajar tentang bapu. Ia datang ke perpustakaan yang khusus memuat tentang buku Mahatma Gandhi dan mulai membaca buku-buku itu siang dan malam tanpa terlelap sedikit pun. Pada hari keempat, dia didatangi oleh sosok orang yang mengaku sebagai bapu. Ia memarahi orang tersebut dan menyuruhnya untuk pergi, atau kalau tidak, dia akan menghajarnya. उम्र का लिहाज कर रहा हूं अंकल पढ़ाई करने दे नहीं तो Seorang anak yang datang mengantarkan teh mengatakan, Manubai sudah gila karena berbicara sendiri. Bapu menyampaikan bahwa ia datang untuk membantu Manubai dan dirinya akan selalu siap kapanpun Manubai membutuhkannya. Ketika mendatangi rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ia hanya mengalami halusinasi karena tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum selama 3 hari ini. Namun ia bersikeras bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata dan ia bisa membuktikannya. Mantra pun dibacakan. रघुपति राघव राजा राम पतित. Ia menanyakan kepada sirkuit apakah ia melihat bapu. Karena takut dan tidak ingin bosnya tersinggung, sirkuit pun berpura-pura melihat bapu. Ketika berada di rumah Jampi, Manubai pun meminta bantuan bapu agar bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari orang tua tersebut. Pertemuan hari itu berjalan dengan lancar. Manubai mendapat pujian dari orang tua tersebut. Namun bukan hanya itu, ia pun mulai mendapatkan hati Jampi. Hari-hari berlalu. Munabai pun semakin akrab dengan Jampi dan orang-orang tua tersebut. Ia membantu mewujudkan pesta ulang tahun salah satu orang tua walaupun sebelumnya dia harus memaksa anak orang tua tersebut untuk datang. Order a birthday cake, ऊपर लिखवाना happy birthday. Organize a birthday party, buy an expensive gift और घर पे जो carpenter है. Dan dia juga bisa menyatukan kembali cinta salah satu orang tua yang terpisah selama 50 tahun. Akhirnya ketika Munabai, Jampi dan semua orang tua itu sedang berlibur untuk merayakan pernikahan salah satu orang tua tersebut, laki pun memanfaatkan sirkuit yang tidak tahu apa-apa untuk mengosongkan rumah inang kedua. Ketika Munabai akan menyampaikan lamarannya kepada Jampi, suasana pun terganggu oleh informasi yang mengatakan bahwa rumah inang kedua telah disita. Munabai pun langsung menelpon sirkuit. Sin pun beralih kepada laki yang menegosiasikan acara pernikahan anaknya dengan Haruna, sang calon besan. Pernikahan hampir saja dibatalkan karena menurut dukun sang besan, berdasarkan zodiak anak mereka tidak cocok dan jika dilanjutkan maka akan mengakibatkan bencana. Namun berkat aksi tipu-tipu si laki, akhirnya rencana pernikahan pun tetap dilanjutkan. Sepulangnya dari liburan, Manubai pun langsung mendatangi laki untuk meminta rumah itu kembali. Namun laki menolaknya dan mengancam akan membongkar identitas profesor palsu Munabai. Pada malam harinya, sirkuit mencoba menjelaskan jika dirinya tidak tahu kalau itu adalah rumah Jampi. Namun bukannya didengarkan, malah tamparan 5 dasar yang ia dapatkan. क्या समझाएगा उसे? क्या समझाएगा उसे? Merasa bingung dengan masalah yang sedang dihadapinya, Munabai pun kembali memanggil Bapu dengan mantranya. Setelah Bapu muncul, ia pun menyampaikan keluh kesahnya dan meminta jalan keluar untuk masalah ini. Bapu menyetujuinya dengan satu syarat, ia harus meminta maaf kepada sirkuit. Hal yang nampak sepele memang, namun sulit untuk dilakukan karena membutuhkan keberanian dan kelapangan hati. Akhirnya dengan sedikit keraguan, Manubai pun mendatangi sirkuit dan menyampaikan permohonan maafnya. Ia mengingat kembali masa-masa indah mereka berdua. Permintaan maaf diterima, kembali ke tempat. Ketika Jampi mendatangi pengacara, Manubai pun menyusulnya. Ia mengatakan bahwa akan melawan laki dengan teknik Gandhisme, melawan kebencian dengan cinta. Mereka akan melakukan unjuk rasa damai kepada laki
Ia mengirim ribuan bunga ke rumah laki dan mengatakan bahwa laki sedang sakit dan mendoakannya agar cepat sembuh. Misi pun kita namai operasi bunga. Mereka akan tetap melakukan aksi ini sampai laki memberikan kembali rumah mereka. Tak terima dengan itu, laki pun mengancam mereka dengan kekuasaan yang dimilikinya. Namun Munabai tidak gentar, karena mereka memiliki ajaran Gandhisme dan siaran radio untuk melawan kesewenang-wenangan laki. Acara radio pun dimulai. Acara ini adalah acara konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh pendengar dengan syarat orang yang dibantu harus menyampaikan pesan moral kepada laki dengan cara mengirimi bunga dan ucapan get well soon atau semoga cepat sembuh. Acara radio pun berjalan dengan sukses. Semakin banyak masalah yang diselesaikan oleh Munabai, maka semakin banyak pula bunga yang diterima oleh laki. Ditambah lagi, ia mendapatkan tekanan dari calon besannya, sehingga membuat ia bertambah stres. Malam harinya, laki bernegosiasi dengan Munabai. Ia akan memberikan apa saja kepada Munabai, asalkan mereka mau menghentikan operasi itu, dan mengancam akan membongkar rahasia profesor palsu Munabai jika ia tidak mengikuti keinginannya sampai jam 7 pagi. Your time starts now. Munabai berkonsultasi dengan Bapu. Bapu menyarankan untuk jujur kepada Jampi sebelum laki membongkar rahasianya. Walaupun dengan konsekuensi Jampi akan membenci dan menganggap dia pembohong nantinya. Munabai pun kemudian menuliskan surat pengakuan kepada Jampi yang akan diberikannya jam 6 pagi. 1 jam sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh laki, karena dia masih ingin menghabiskan waktu dengan Jampi malam ini. Tabir malam pun tersingkap. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Laki sangat senang karena semua orang yang merunjuk rasa telah meninggalkan rumahnya. Namun Munabai tidak menyerah. Dia mengatakan akan tetap memperjuangkan rumah tersebut sampai titik darah penghabisan, karena ia masih mempunyai ajaran Gandhisme dan siaran radio bersamanya. Good morning, Mumbai! Rating siaran radio melejit. Semakin banyak orang yang terbantu oleh acara ini, dan semakin banjir pula rumah laki oleh bunga-bunga dari para penggemar. Kembali mendapat tekanan dari calon besannya, laki pun berniat untuk menjebak Munabai melalui konferensi pers dengan alasan akan mengembalikan rumah tersebut. Di tengah konferensi pers, laki mengumumkan kepada wartawan bahwa Munabai bisa berkomunikasi dengan Bapu dan mempersilahkannya untuk membuktikan. Munabai membenarkan hal itu. Ia mengatakan bahwa Bapu selalu membersamainya, yang tentu saja membuat para hadirin menjadi riuh. Di tengah keriuhan itu, laki memberikan kode kepada dokter suruhannya untuk mematahkan asumsi Munabai yang bisa berkomunikasi dengan Bapu. Dokter itu memberi 5 pertanyaan. Jika ia mampu menjawab pertanyaan itu, mereka semua akan mempercayai Muna. Pertanyaan pertama dan kedua mampu ia jawab dengan lancar. Mohandas, Karamchand. Namun pertanyaan ketiga dan seterusnya tidak mampu ia jawab. Dokter itu mengatakan bahwa ada kelainan di otak Munabai, sehingga ia berhalusinasi bisa melihat Bapu. Ia menambahkan, sebenarnya Munabai hanya menjawab pertanyaan dari permasalahan yang pernah ia baca saja. Namun ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang belum pernah ia baca. Untuk membuktikannya, dokter itu pun memberikan kunci jawaban untuk pertanyaan yang tidak bisa ia jawab tadi. Dan betul saja, dengan seketika Bapu langsung bisa menjawabnya. Hal itu tentu saja membuat Munabai sedih dan shock. Ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Mumbai. Sementara di rumah laki sedang diadakan pesta pernikahan anaknya, Muna pun berada dalam perjalanan untuk pulang ke kampung ditemani sirkuit.
Namun belum sampai 100 meter perjalanan, ia memutuskan kembali karena ia merindukan Jampi. Ia ingin berbicara untuk yang terakhir kalinya kepada Jampi, walaupun hanya melalui radio. Ia menyuruh semua pendengar untuk mematikan radio karena ia ingin berbicara empat mata dengan Jampi. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari salah seorang pendengar yang ternyata itu adalah anak laki yang melarikan diri dari pernikahannya. Ia tidak ingin hidup dalam pernikahan yang dilandasi dengan kebohongan. Kalian masih ingat kan tentang zodiak yang tidak cocok di awal tadi? Munabai kembali menasihatinya. Kali ini tidak dengan teknik Gandhi, tapi dengan tekniknya sendiri. Ia meminta anak laki untuk pulang dan menghadapi semuanya dengan risiko apapun yang akan terjadi. Hal ini didengarkan oleh semua orang, termasuk laki dan Jampi. Putri laki pun mengatakan yang sebenarnya kepada calon mertuanya. Tentu saja calon mertuanya tidak bisa menerima semua ini dan berniat untuk membatalkan pernikahan. Mendengar hal itu pun, Munabai langsung bergegas ke lokasi pernikahan. 1 detik kemudian ia sampai. Ia kemudian berdebat dengan peramal yang mengatakan bahwa zodiak anak laki dan suaminya tidak cocok. Dia menyuruh sirkuit menodongkan pistol kepada peramal itu dan menghitung sampai 10. Kemudian, ia menyuruh peramal itu untuk memprediksikan hidupnya dalam 10 detik ke depan. Namun belum sampai hitungan ke-10, peramal itu sudah pingsan. Ia kemudian menyampaikan kepada calon besan laki, bagaimana ia bisa mempercayai ramalan seorang yang tidak bisa meramalkan nasibnya sendiri. Catat, bagaimana ia bisa mempercayai ramalan seorang yang tidak bisa meramalkan nasibnya sendiri. Namun besan laki tidak mendengarkannya. Manubai pun memberikan ceramah terakhirnya, kemudian menyerahkan diri ke polisi. तो ये डरे हुए लोगों का देश को देखकर बहुत रोता था यार. Ketika besan laki mengajak anaknya pergi, anaknya menolak dan tetap akan menikahi anak laki. Karena ia berpikir bahwa apa yang dikatakan Manubai adalah benar dan masuk akal. Ketika Manubai berada di dalam penjara, ia pun tiba-tiba dihampiri oleh Jampi yang telah memaafkannya, dan mereka pun bercekipeu-kipeu keweu-keweu. Sementara itu laki pun datang dan mengembalikan rumah itu kepada Jampi. बापू, ओए बापू कमाल हो गया जी बापू. ओए फोटो स्टूडियो, come on, hurry up. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan takut untuk menyatakan cinta walaupun Anda seorang preman, karena preman juga berhak jatuh cinta. Pesan yang kedua, walaupun membaca buku itu baik, tapi jangan sampai Anda membacanya tidak tidur dan tidak makan, tidak minum sampai beberapa hari. Demikian, subscribe.